warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Sepia, NIM 2082344. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di video ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang sudah menjadi karya tulis ilmiah yang berjudul Museum Batik Kota Pekalongan sebagai peran melestarikan identitas budaya dalam perspektif postkolonial. Nah, penelitian kami ini tidak hanya ditulis oleh saya sendiri, namun ada kedua teman saya, yang pertama Safinatun Najah dan Halimatus Sa'diyah. Di penelitian kami ini melatar belakangi tentang sejarah Museum Batik Kota Pekalongan. Mengapa kami membahas tentang sejarah Museum Batik Kota Pekalongan? Karena kami sangat tertarik dengan sejarah Museum Batik Kota Pekalongan. Karena Museum Batik ini adalah tempat sebagai untuk mencari pengetahuan lebih dan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat Pekalongan maupun masyarakat di luar Pekalongan, bahkan masyarakat internasional. Nah, kami sangat tertarik dengan itu. Kami membuat dua tujuan di artikel kami. Yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan melalui perspektif postkolonial dan memberikan informasi melalui sejarah Museum Batik Kota Pekalongan. Dan yang kedua, ada penelitian kami ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan secara observasi dan mendapatkan data dari sebuah wawancara dan terjun ke lapangan. Nah, penelitian kami ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yang mana metode ini dilakukan secara wawancara kepada salah satu petugas Museum Batik Kota Pekalongan dan hasil dokumentasi serta kajian teori. Nah, mengapa kami membahas Museum Batik sebagai sejarah dan sebagai perspektif postkolonial? Karena Museum Batik ini sudah berganti nama sebanyak 4 kali, yang mana yang pertama ini yaitu Museum Batik ini sejak dulunya bernama Kantor Administrasi Pabrik Gula. Lalu yang kedua, Museum Batik berganti nama sebagai Balai Kota Besar. Lalu yang ketiga sebagai Balai Kota Madya. Lalu yang keempatnya, yang terakhir, berganti nama sebagai Museum Batik Kota Pekalongan. Nah, Museum Batik ini adalah tempat sejarah yang ada di Pekalongan. Jadi kami sangat tertarik untuk membahas Museum Batik sebagai perspektif postkolonial di kajian kami atau artikel ilmiah kami. Mengapa kami juga membahas Museum Batik ini? Karena Pekalongan itu dirancang sebagai kota peninggalan kolonial. Nah, pendahuluannya adalah folklore, merupakan warisan budaya berupa cerita maupun kepercayaan yang disampaikan secara turun-temurun dari mulut satu ke mulut lainnya. Nah, folklore ini membahas banyak wacana dari sudut pandang pemikiran Karl Marx, yang mana pemikiran ini diambil atau terkait dengan dialektika dan materialisme. Nah, secara historisnya, kajian perkembangan zaman ini yang merupakan sejarah juga termasuk folklore, karena sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, kajian postkolonial ini memiliki cakupan teori dan pemahaman yang sangat luas, tidak luput dari perkembangan zaman. Sejarah juga termasuk dari sastra lisan atau folklore, yang merupakan sejarah itu adalah suatu rangkaian dari peristiwa masa lalu. Selanjutnya memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu ada transformasi Museum Batik Kota Pekalongan.
Nah, Kota Pekalongan ini tadi sudah dijelaskan bahwa Museum Batik ini sudah berganti 4 nama, sudah berganti sebanyak 4 nama. Yang pertama Museum Batik sebagai kantor administrasi pabrik gula, lalu yang kedua sebagai balai kota besar, yang ketiga sebagai balai kota madya, lalu yang keempatnya sebagai Museum Batik Pekalongan. Nah, untuk yang pertama, Museum Batik ini memang sudah ada sejak dulu, tetapi Museum Batik ini bertempatan di kantor pos polisi Taman Hiburan Rakyat, yang saat ini tempat tersebut itu menjadi kantor pos polisi di Monumen Pekalongan. Museum Batik itu pernah bertempatan di situ sekitar tahun 1970. Lalu Museum Batik pindah lagi ke Jalan Majapahit. Di Jalan Majapahit sekitar area Mataram pada tahun 1990. Lalu museum berpindah lagi ke tempat saat ini, yaitu Museum Batik Kota Pekalongan yang ada di Jetayu. Jadi museum berpindah tempat sebanyak 3 kali, lalu nama Museum Batik berganti nama sebanyak 4 kali. Simbol kekayaan budaya Indonesia, Museum Batik Pekalongan ini memiliki peran penting dalam memperkenalkan batik kepada generasi muda dan para wisatawan yang berkunjung di Kota Pekalongan. Dengan koleksi batik-batik yang ada di Museum Batik ini memberikan penyimpanan koleksi dari berbagai era. Pembahasan yang kedua yaitu perkembangan di sekitar wilayah Museum Batik Kota Pekalongan pada masa kolonial. Nah, Pekalongan ini terletak di daerah Katulistiwa yang memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Nah, Museum Batik ini merupakan tempat yang berfungsi untuk penyimpanan dan pelestarian benda-benda mati seperti koleksi batik. Nah, Museum Batik ini sebuah lembaga untuk mencerminkan atau memberikan koleksi benda-benda kekayaan budaya Indonesia. Nah, khususnya bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat Pekalongannya sendiri. Koleksi yang ada di Museum Batik Pekalongan ini juga berfungsi untuk melestarikan kekayaan warisan nenek moyang. Nah, dahulu itu di Pekalongan itu banyak orang-orang Eropa yang menetap di daerah Pekalongan, sehingga batik dulu dikembangkan oleh orang-orang Eropa, dan adapun orang Arab yang memasarkan hasil batik karya dari orang-orang Eropa. Nah, sedangkan orang-orang pribumi yang ada di Pekalongan itu sebagai pekerja dari orang-orang Eropa dan orang-orang Arab, sehingga batik di Pekalongan hingga saat ini itu masih terus berjalan dan terus mendistribusikan. Pekalongan juga memiliki sejarah yang sangat penting, bahwa di daerah Museum Batik ini daerah tempat tinggal dari orang-orang Eropa. Nah, sedangkan di sisi wilayah Museum Batik ini banyak tempat peninggalan kolonial, seperti ada yang utama itu Museum Batik Kota Pekalongan, yang dahulunya tempat administrasi pabrik gula menjadi Museum Batik Kota Pekalongan. Lalu yang kedua ada GKI, Gereja Kristen Indonesia. Lalu yang masih tetap sama saat ini, masih menjadi GKI, Gereja Kristen Indonesia. Nah, yang ketiga ada Batik TV. Dahulunya itu Batik TV itu tempat kantor DPU yang
solusi permasalahan pendidikan dari TK hingga SMP. Lalu ada Gor Citayu. Gor Citayu itu tempatnya masih tetap sama, namanya itu tempat Gor Citayu, gedung olahraga. Lalu ada kantor pos yang saat ini ya tetap menjadi kantor pos. Lalu juga ada gedung ex-residen, namun gedung ex-residen ini saat ini terbengkalai dan tidak ada penghuni yang menetap di gedung ex-residen. Namun katanya gedung ex-residen ini sudah mau diambil alih oleh pemerintah Jawa Tengah. Terus ada Jembatan Loji. Jembatan Loji juga peninggalan dari kolonial. Lalu ada Tugu 0 km. Terus ada kantor Bakorwil sebelah Gor Citayu. Dahulu juga ada rel kereta api di depan Museum Batik. Dari rel tersebut itu masih tetap ada, namun tertutup oleh aspal jalan karena masih ada bangkainya, namun sudah tertutup oleh aspal karena itu merupakan jalan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, mengapa ada rel kereta api? Rel tersebut itu untuk membawa barang bawaan dari stasiun ke pelabuhan. Begitupun sebaliknya dari pelabuhan ke stasiun. Jadi rel tersebut itu melingkar dari stasiun Pekalongan hingga pelabuhan Pekalongan yang ada di Panjang. Saat ini juga tempat tersebut ramai dikunjungi oleh orang-orang sebagai tempat hiburan atau tempat bermain sanak saudara ataupun keluarga. Yang ketiga adalah pentingnya batik dalam budaya Indonesia. Nah, sejarah batik Pekalongan ini diawali dari banyaknya masyarakat kota Pekalongan yang membuat batik. Dari kebanyakan masyarakat Pekalongan ini memproduksi batik ini dari daerah Pekalongan pesisir pantai Pulau Jawa. Nah, batik yang ada di Pekalongan ini berkembang sekitar tahun 1980-an. Nah, dengan timbulnya tersebut, catatan resmi dari UNESCO, batik diresmikan sekitar tahun 2009 sebagai budaya. Maka dari itu, batik bukan hanya sekedar seni saja, tetapi juga warisan budaya yang mencerminkan identitas, kearifan lokal, dan kekayaan tradisi Indonesia yang harus dijaga dan harus dilestarikan tentunya. Nah, oleh sebab itu, dari artikel yang sudah kami tuliskan, ada pun beberapa simpulan yang dapat saya sampaikan, yaitu yang pertama, batik bukan hanya sekedar karya seni atau komoditas ekonomi, tetapi juga memberikan simbol identitas dari kekayaan budaya yang dicerminkan oleh nilai-nilai luhur sejarah kepada masyarakat Indonesia. Nah, Museum Batik juga memegang peran penting dalam melestarikan warisan melalui berbagai upaya edukasi dan pelatihan kepada anak-anak hingga generasi dulu hingga generasi sekarang. Nah, juga postkolonial ini tidak hanya membahas tentang menyoroti nilai historis saja, tetapi juga berfungsi kepada sarana efektif untuk memperkenalkan batik, bahwa batik ini sebagai elemen penting untuk membangun karakter bangsa di era globalisasi saat ini.